Bang, apakah kita sebagai kontak darurat itu akan kena dampaknya untuk Slik OJK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali saya akan membahas seputar pinjaman online. Untuk teman-teman yang saat ini baru saja bergabung, selamat datang di channel Cuma Pinjol. Di channel ini teman-teman akan diberikan informasi mengenai seputar pinjaman online terbaru dan terupdate. Jadi di video kali ini kita akan sharing-sharing saja ya teman-teman terkait penagihan pinjaman online bukan kepada yang berhutang. Jadi di sini ada informasi ya teman-teman, kita bisa melihat untuk informasinya. Jadi ini ada dari pinjaman online UKU. Jadi ada salah seorang nasabah atau kreditur yang sebelumnya sudah pernah meminjam di aplikasi UKU, namun di tengah jalan beliau itu ya telat bayar atau gagal bayar. Dan seperti kita ketahui, ketika kita akan melakukan pinjaman online, kita itu wajib memberikan informasi mengenai kontak darurat, di mana kepada kontak darurat tersebut, jika teman-teman itu gagal bayar atau telat bayar, itu akan diinformasikan. Jadi ini lihat ya teman-teman, ini adalah salah satu percakapan dari seseorang yang ditagih atau diberitahukan dari DC UKU atau debt collector UKU. Ya, orang ini itu dicantumkan sebagai emergency kontak atau kontak darurat oleh debitur tersebut. Jadi DC UKU itu mengancam dan menagih kepada orang tersebut. Ya, kita bisa melihat ya teman-teman, Anda sebagai penanggung jawab kedua atas tagihan orang ini karena nomor telepon Anda didaftarkan sebagai penanggung jawab. Nah, jika tidak diselesaikan akan ada konsekuensi yang berlaku ya teman-teman. Jadi konsekuensinya apa? Kita lihat ya teman-teman. Jadi konsekuensinya yaitu akan ada penagihan sebagai penanggung jawab kedua atas tagihan debitur pertama. Ya, yang menjadi sorotan yaitu pengurangan skor kredit yang berdampak akun bank menjadi buruk. Ya, kita tahu ya teman-teman, untuk gagal bayar atau telat bayar selama 90 hari di pinjaman online manapun itu akan masuk BI checking atau Slik OJK, dimana nanti teman-teman ketika gagal bayar itu pengajuan KPR dipersulit, pengajuan kendaraan dipersulit, pengajuan jenis kredit lainnya di bank juga akan dipersulit teman-teman. Ya, jadi dari DC UKU itu ketika debitur tersebut itu sudah ganti nomor telepon, maka dia akan menghubungi kontak darurat yang sebelumnya pernah didaftarkan oleh debitur tersebut. Bang, apakah kita sebagai kontak darurat itu akan kena dampaknya untuk Slik OJK? Ya tidak ya teman-teman, untuk Slik OJK sendiri itu akan berdampak kepada debitur yang sudah pernah meminjam di aplikasi UKU. Kita itu akan kena semacam teror dari DC ya teman-teman. Untuk teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar, ya teman-teman akan mendapatkan WhatsApp atau informasi mengenai tagihan debitur, atau misalkan saudara teman-teman yang sudah didaftarkan untuk kontak daruratnya pasti akan menerima WhatsApp atau teror-teror seperti ini. Ada baiknya jika teman-teman itu kontak darurat si debitur tersebut, teman-teman informasikan kepada debitur tersebut agar pinjaman tersebut itu segera dilunasi atau bayar cicilan di aplikasi UKU tersebut teman-teman. Ada yang bertanya, Bang, apakah pinjaman online UKU itu ada DC lapangannya? Kalau melihat dari percakapan yang tadi, itu dari DC UKU. Ya, DC itu kan bisa DC lapangan, bisa DC via online. Ketika DC via online itu tidak mempan, maka teman-teman akan dikunjungi oleh DC lapangan dari UKU tersebut teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya.
yang akan melakukan pinjaman di online di aplikasi UKU. Dan bisa juga pinjaman online di Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, Ada Kami, itu pasti semuanya jika teman-teman gagal bayar atau telat bayar itu akan dihubungi oleh pihak dari pinjaman online tersebut. Jika ada teman-teman yang saat ini sudah mempunyai pengalaman terkait penagihan atau seputar gagal bayar di pinjaman online, teman-teman bisa sharing-sharing informasinya ya di kolom komentar agar saya dan lainnya itu bisa mengetahui dan bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya yang saat ini akan melakukan pinjaman online. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.